Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya mau suami saya kembali lagi pelayanan karena jujur ya, kalau nggak pelayanan mau ngapain lagi? Karena kita udah coba bisnis dan ternyata emang nggak bakat gitu kan. Jadi kayaknya saya pengen banget, saya rindu banget suami saya pelayanan lagi gitu kan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut Pandang kali ini akan membahas tentang pernyataan dari artis Feby Febiola yang merupakan istri dari penyanyi rohani atau pendeta Frankie Sihombing dalam sebuah kesaksian di salah satu gereja yang cukup besar. Dia mengatakan kerinduannya agar suaminya pasca bercerai dan menikah kembali dengan dia bisa kembali pelayanan. Namun hal yang mengejutkan adalah tanpa ia sadari ternyata bahwa keinginannya punya motif tentang uang, atau dengan kata lain punya motif bisnis. Motif pelayanan demikian sangatlah berbahaya. Bukan berarti sebagai seorang hamba Tuhan atau yang melayani tidak berhak untuk mendapatkan berkat secara materi. Tetapi kalau dasar dan motif pelayanannya didorong karena faktor menjadikan sebuah bisnis, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Cuma saya mau cerita, jadi saya tuh memulai karir saya di dunia entertainment itu waktu saya masih sangat muda gitu kan. Sampai akhirnya saya udah bosen sama dunia entertainment karena gitu-gitu aja. Akhirnya saya ketemu Frankie, tadi Frankie juga udah cerita ya, kalau kita mau cerita kayaknya panjang banget. Sampai 2 hari 2 malam ntar gak kelar-kelar, jadi kita singkat aja ya. Intinya adalah mungkin saudara-saudara semua di sini ada yang sudah tahu sebagian kisah kami, walaupun jangan percaya semua yang ada di sosial media atau di berita ya, karena rata-rata semua digoreng ya, dibumbuin. Cuma intinya pada tahulah. Akhirnya saya ketemu Frankie, kita pindah ke Bali. Kita pindah ke Bali itu tahun 2016. Nah 2016 itu saya meninggalkan dunia persyutingan saya gitu kan. Frankie yang memang pada waktu itu memang bercerai dan memang seorang hamba Tuhan kalau sudah bercerai itu kan betul-betul kayak apa ya, kayak semacam sanksi sosialnya itu tinggi banget gitu kan dibanding orang-orang biasa. Walaupun memang perceraian itu dibenci Tuhan ya, Bapak Ibu, betul-betul deh. Dan memang kita berdua ini salah gitu, makanya kita pindah ke Bali, kita mulai lagi hidup yang baru gitu kan. Tapi saya percaya Tuhan itu baik, rencana Tuhan itu selalu sempurna. Jadi saya doakan tuh, saya doakan suami saya ingat banget tahun 2016 waktu kita baru-baru nikah, tiba-tiba ada yang tawarin untuk tur ke Israel. Kita jadi kayak semacam apa ya, chaperone ya, kalau nggak bisa dibilang pembimbing, ya gitulah ya kan. Jadi kita ke Israel gitu, saya ingat banget, saya pertama kali loh ke Israel pada waktu itu. Saya berdoa depan tembok ratapan, bukannya saya mengagung-agungkan tembok ratapan, kita bisa berdoa di mana aja ya saudara-saudara ya. Cuma saya melihat orang-orang berdoa di situ, terus saya mikir, apa ya doa saya ya? Saya berdoa waktu itu saya pengen banget suami saya balik lagi pelayanan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya mau suami saya kembali lagi pelayanan karena jujur ya, kalau nggak pelayanan mau ngapain lagi? Karena kita udah coba bisnis dan ternyata emang nggak bakat gitu kan. Jadi kayaknya saya pengen banget, saya rindu banget suami saya pelayanan lagi gitu kan. At that time it seems impossible. Nggak mungkin dengan berita yang di luar, entah itu benar atau nggak benar. Aduh, apa mungkin sih kita bisa diundang gereja lagi gitu kan? Frankie dan Feby menyadari setelah mereka bercerai sebagai seorang hamba Tuhan dan kemudian menikah, lalu mereka pindah ke Bali. Adapun alasan mereka pindah ke Bali untuk memulai kehidupan baru, namun satu sisi
adalah karena faktor betapa banyaknya penghakiman secara sosial karena Frankie adalah seorang hamba Tuhan. Akibat perceraian dan juga pernikahan dia dengan Feby membuat dia di dalam pelayanan banyak sekali gereja-gereja sudah tidak mau lagi memberikan kesempatan atau mengundang Frankie untuk menjadi pengkhotbah atau pelayan di gereja-gereja di Indonesia. Kemudian mereka ke Bali dan memulai kehidupan yang baru. Ternyata ketika mereka berada di Bali, menata kehidupan tidak semudah seperti yang dipikirkan dengan background dari Feby seorang artis dan juga Frankie sebagai seorang hamba Tuhan dan sebagai penyanyi rohani, yang mana hal-hal tersebut menjadi alat talenta untuk mendapatkan berkat Tuhan. Namun ketika hal tersebut tidak bisa lagi dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan berkat Tuhan, mereka mencoba untuk membuat sebuah bisnis, tetapi hal yang tak terduga mereka gagal. Tidak berhenti di situ, mereka juga mencoba hal-hal yang lain yang bisa mendatangkan berkat secara finansial untuk mereka bisa survive dan kelangsungan hidup mereka. Dan mereka juga bersyukur sesekali mereka juga diajak untuk napak tilas ke Israel. Kemudian Feby menaikkan doanya kepada Tuhan agar apa yang menjadi kerinduannya, dan di dalam kesaksian pada video tersebut Feby mengakui secara jujur bahwa ia menaikkan doa kepada Tuhan agar suaminya yang pada dasarnya backgroundnya adalah seorang hamba Tuhan, ia ingin agar Frankie kembali dapat melayani. Yang perlu digarisbawahi bahwa kerinduannya atau doa yang dinaikkan oleh Feby kepada Tuhan agar suaminya kembali melayani adalah karena menyadari mereka tidak punya bakat untuk berbisnis dan mereka ingin kembali melayani, dan intinya agar diundang oleh gereja-gereja. Kalau demikian, maka mereka akan mendapatkan persembahan kasih. Mereka mencoba untuk memulai bisnis pelayanan dengan diundang oleh gereja-gereja. Bagaimana pandangan Alkitab tentang motivasi yang demikian? Seseorang yang ingin melayani Tuhan tetapi dengan motif agar mendapatkan uang. Hal ini banyak sekali contoh-contoh, seperti Gehazi. Dia kena kusta putih karena melakukan hal-hal yang menipu. Kemudian ada Yudas, karena uang dia menjual Yesus. Demas, dia mencintai dunia. Dan Paulus mengecam hal yang demikian. Bagaimana dengan Paulus? Paulus selalu mengupayakan hal-hal yang lain, dan berkat yang ia terima ia pakai untuk melakukan perjalanan pelayanan untuk pemenuhan hal-hal yang dia perlukan selama pelayanan. Peringatan bagi kita sebagai manusia
Dan sebagai hamba Tuhan kita perlu uang, tetapi jangan sampai melakukan pelayanan didasarkan dengan motivasi uang, karena hal yang demikian tidak dikenan oleh Tuhan.